感恩上人说故事，师兄师姐请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子承念上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi, Sesiong Sije. 感恩上人说故事. Ya, 感恩tim Sin Hua Xiang. 感恩juga kepada Sesiong Sije yang sudah setiap hari ya mengikuti Sin Hua Xiang. Hari ini saya tetap masih ditemani oleh mitra wajib saya, Survei Sije. 感恩 Survei Sije. Apa kabar Survei Sije? Kan Juni Sejie, kabar baik. Selamat pagi Sesiong Sejie semuanya. Kan Sang dan Jiang Pusi. Hari ini ada 2 cerita menarik juga ya, Juni Sejie ya. Ya benar. Silakan Juni Sejie memulai dulu ya. Baik, sebentar ya. Saya ini dulu. Sebentar ya. Saya kok tidak bisa melihat ini. Sudah bisa kelihatan? Ya, sudah. Ya, kita masuk ke cerita kerisauan si miskin ya, Sesiong Sejie. Ya, next. Ya. Kerisauan si miskin, intisari pertama, tidak peduli. Bentar ya. Tidak peduli kaya atau miskin, asalkan bisa hidup tentram, itu adalah berkah. Namun, sangat sulit bagi orang yang kaya materi untuk mengenal rasa puas. Pikiran tidaklah berwujud dan ketamakan tidak berujung. Karena itulah dibutuhkan ajaran Buddha untuk membimbing orang kaya agar mengenal rasa puas. Dengan mengenal rasa puas, kita akan selalu merasa sukacita. Orang miskin juga harus mengenal rasa puas. Meski kekurangan, mereka tetap berpegang pada kebenaran dan menunaikan kewajiban mereka. Ya, Sesiong Sejie. Tadi kita sudah mendengar cerita dari Master ya. Hidup tentram adalah suatu berkah yang sangat besar ya, Sesiong Sejie ya. Sebaiknya kita menciptakan ketentraman sehingga kita mendapatkan berkah yang besar. Buddha mengajarkan kita selalu merasa puas, harus mengenal rasa puas ya Sesiong Sejie. Baik orang kaya ataupun orang miskin harus mengenal rasa puas. Dengan rasa puas kita pasti akan lebih bersukacita. Nah, saya selalu suka dengan kalimat syukuri apa yang kita miliki, jangan sesali apa yang tidak kita miliki. Jadi pada dasarnya memang manusia selalu merasa tidak puas ya Sesiong Sejie ya. Saya sendiri juga seperti itu ya Sesiong Sejie. Jadi apalagi pada dasarnya manusia juga suka membanding-bandingkan ya Sesiong Sejie. Ya sesudah mereka punya ini, saya harus punya ini. Sesudah punya ini harus punya itu juga ya Sesiong Sejie ya. Kalau Hokkien lang bilang apa? Bilang kisi lang oh ya Sesiong Sejie ya. Jadi sebaiknya tadi dari cerita saya belajar ya bagaimana kita harus mengenal rasa puas. Meskipun kekurangan harus tetap berpegang pada kebenaran dan menunaikan kewajiban kita ya Sesiong Sejie ya. Baik, kita masuk ke poin kedua. Seperti kisah ini, seorang pria miskin merasa tenang atau gembira dan puas. Namun ketika bisa menghasilkan banyak uang, ia dipenuhi ketamakan, kerisauan, khawatir setiap hari. Meskipun memperoleh keuntungan, dia merasa tidak puas dan tidak merasa sukacita.
Saat mengalami sedikit kerugian, dia merasa khawatir setiap hari. Berapa besar kerugian yang ditimbulkan, berapa besar keuntungan yang bisa diperoleh. Kemelekatan terhadap untung dan rugi sungguh mendatangkan penderitaan. Nah, tadi kita melihat kisah pria miskin tadi. Jadi saya dulu gini Sesiong Sece. Dulu pernah bekerja ya Sesiong Sece ya. Pertama sekali bekerja dengan gaji 150.000 itu di tahun 1090. 1990 ya. Gajinya 150.000 ya Sesiong Sece. Pada saat itu kan sudah sangat besar ya. Nah, sesudah kerja masa training naik menjadi 175.000. Nah, pada saat itu merasa sudah sangat senang, itu sudah sangat besar sekali. Nah, jadi sesudah itu eh, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa bayar uang kos, bisa bayar uang kuliah, itu semua dipenuhi sendiri ya Sesiong Sece. Nah, seiring berjalan waktu, sesudah bekerja pasti gaji naik lagi, eh, menjadi lebih tinggi lagi. Nah, di situ kebutuhan juga pasti semakin banyak. Pada permulaan mungkin pada saat gaji kita sedikit, mungkin kebutuhan kita nggak begitu banyak ya. Ini meningkatkan kebutuhan kita. Contohnya membeli sesuatu yang mungkin hanya seharga 50.000 dinaikkan menjadi 75.000. Kemudian kos yang sebenarnya sudah nyaman, tetapi karena gaji naik mencari kos yang lebih nyaman lagi ya, yang ya. Nah, jadi seiring berjalannya waktu itu semakin lama ya gaji kan semakin bertambah semakin banyak, dan akhirnya dipikir-pikir kok tabungan juga nggak banyak-banyak ya yang ya. Kenapa? Mungkin udah lebih sering keluar dengan teman-teman untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak penghasilan kita itu, semakin saya merasa kok tidak ada tabungan, kemudian juga kok begitu-begitu saja ya siang saja ya. Padahal kita sudah mengejar ya itu uangnya siang saja ya. Jadi sama juga ya, saya memahami cerita ini mungkin lebih kurang hampir sama juga. Pada saat si pria ini hmm, memiliki pekerjaan yang biasa saja, dia sudah bisa menghidupi keluarganya. Kemudian dia melihat keluarganya aman, tentram, dia juga sudah senang. Yang penting besok ada pekerjaan lagi. Kemudian dia juga bisa menikmati hobinya ya, bermain musik, kemudian juga bisa menikmati indahnya bulan purnama. Ya, pada saat itu rasanya hidup sangat tentram sekali. Tetapi sesudah diberikan uang yang banyak, ketamakan itu ya yang ya. Dia sudah mulai memperhitungkan keuntungan dan kerugian, kemudian juga pengen bertambah semakin banyak penghasilannya, keuntungannya, ya sampai mungkin kalau rugi juga nggak bisa makan, nggak bisa tidur ya yang ya. Jadi disinilah kita melihat memang kita diajarkan, kita mendengar cerita ini, kita harus merasa bisa mengenal rasa puas itu ya yang suci ya. Oke, kita lanjut ke intisari ketiga dulu. Orang yang dapat menolong sesama bukan hanya yang kaya akan materi, melainkan yang kaya akan cinta kasih. Mereka kaya lahir batin, melakukan kebajikan bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, melainkan juga bermanfaat bagi diri sendiri, yaitu dapat menyempurnakan berkah, keluhuran dan jalinan jodoh baik diri sendiri. Dengan adanya keluhuran dan berkah, secara alami kehidupan kita akan aman dan tentram. Ya, jadi tadi dari cerita Master kita mengetahui bahwasanya Ceci menghimbau yang kaya untuk membantu yang kurang mampu. Dengan membantu yang kurang mampu, kita pun akan merasa puas, berkah dan juga kaya lahir batin ya Sesiong Sece. Jadi dari cerita tadi, kalau misalnya sudah mendapatkan, kita memiliki banyak uang ya Sesiong Sece ya, memiliki kehidupan yang sudah lebih baik. Nah, Master menganjurkan kita untuk apa? Untuk menyisihkan sebagian uang kita itu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena bermanfaat bagi orang lain juga bermanfaat bagi diri kita sendiri juga Sesiong Sece ya. Mungkin menyisihkan sedikit dari penghasilan kita ya. Jadi dulu dari 50 sen saja ya, uang itu bisa bermanfaat bagi begitu banyak orang.
ya bisa begitu membantu begitu banyak orang. Jadi dengan bisa membantu begitu banyak orang, kita akan semakin banyak berkah dan hidup kita juga akan semakin aman dan tentram ya, Sisyong Seje ya. Ya, ini pemahaman saya tentang cerita dari kerisauan si miskin ya, Sisyong Seje. Kan En, silakan supaya Seje. Kanen Juni Secie. Ya, kita lanjut intisari dari kisah obor di siang hari. Ya, Susun Suci kita sama-sama menyimak ya. Ini berkaitan ya, kalau menurut saya ini adalah kelanjutan dari cerita yang pertama tadi. Jadi kita sudah memahami tentang harus berpuas diri, harus melatih diri. Nah, kemudian kita kelanjutannya adalah kita harus tahu nih tentang kegelapan batin kita sendiri. Mari kita baca poin pertama. Buddha berkata bahwa prinsip kebenaran yang begitu banyak bagaikan sejumput pasir yang diambil dengan kuku dan segenggam daun dalam genggaman tangan. Dibandingkan dengan daun di seluruh hutan, segenggam daun di telapak tangan tidak seberapa. Kebenaran yang Buddha babarkan bagaikan daun dalam genggaman tangan, sedangkan kebenaran yang belum ia babarkan, ini ada salah ketik ya, Sisyong Seje, yang belum ia babarkan bagaikan semua daun dalam hutan ini. Jadi, Buddha sendiri pun mengatakan bahwa kebenaran yang dibabarkannya tidak banyak. Nah, Sisyong Seje, Buddha sendiri mengatakan apa yang sudah dibabarkannya itu tidak banyak. Sedangkan bagi kita ya, kita belajar dari yang paling mendasar 4 kebenaran mulia, itu pun kita belum benar-benar memahami sampai menyeluruh. Kita hanya sebatas tahu. Ya. Nah, kemudian kita mendengar lagi tentang hukum sebab akibat 12 nidana ini dan terus berlanjut. Nah, sekarang kita mendengar tentang sutra teratai, isi dari sutra teratai, pelatihan diri di jalan bodhisattva, di dalam mengandung banyak sekali prinsip kebenaran yang disampaikan. Ya, dharma terkondisi dan tidak terkondisi. Kemudian ada Sanli Sisyang ya, tiga prinsip 4 fase ini ya. Nah, begitu banyak. Jadi inilah mengapa kita harus benar-benar tekun, cincin ya, tekun upaya bersemangat untuk terus belajar karena kebenaran yang kita ketahui ini masih sangat sedikit. Ya, Buddha sudah menyampaikan bagi kita sudah begitu banyak ya. Buddha mengatakan itu masih tidak banyak. Jadi kita bisa bayangkan masih berapa banyak prinsip kebenaran atau dharma yang belum Buddha sempat sampaikan, yang belum kita pernah dengar. Jadi masih sangat banyak. Karena itu kita harus di dalam 6 paramita itu kan kita harus upaya bersemangat. Bersemangat apa? Terus belajar, terus membina diri. Nah, kalau tidak, maka kita akan sangat mudah menyimpang. Ya, kita akan sangat mudah timbul banyak sekali kerisauan, kebodohan-kebodohan batin. Inilah mengapa kita harus sangat bersemangat dalam belajar dharma ya, dan jangan lupa mempraktekkannya. Nah, poin kedua, demikianlah Buddha menaklukkan semua makhluk. Ada sebagian orang memang sangat bodoh. Mereka baru memahami sedikit tetapi mengira bahwa itu sudah sangat banyak. Terlahir sebagai manusia merasa bahwa manusialah yang paling hebat dan dapat mengendalikan segalanya. Sesungguhnya kekuatan manusia sangatlah kecil. Buddha sering berkata demikian kepada kita. Ada banyak hal yang belum kita pahami. Nah, kadang-kadang kita bisa seperti ini juga ya, menjadi orang yang sangat bodoh ya. Kita hanya tahu sedikit karena terpengaruh dengan kondisi, karena ada keegoisan, ada rasa sombong, gengsi, itu akhirnya kita menjadi orang yang merasa apa yang saya tahu itu sudah melebihi apa yang Anda tahu gitu. Jadi bisa timbul sifat-sifat yang mungkin tanpa kita sadari membuat kita menjadi orang-orang yang bukan hanya sombong, menjadi orang yang sangat bodoh seperti kisah di dalam obor di siang hari ini. Ya, Brahmana ini merasa diri dia paling tahu. Dia membawa obor berjalan di tengah siang hari yang begitu terik ya. Masih dengan begitu lantang mengatakan dia ingin menerangi jalan bagi semua orang yang dia anggap bodoh. Nah, ini adalah sebuah kisah yang harus menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita jangan sampai ada timbul kesombongan seperti itu. Apa yang kita tahu masih sangat kecil, ya sangat sedikit. Jadi
kadang kita tahu pun belum tentu kita paham pun apakah kita ada mempraktekkan. Kalau kita tidak mempraktekkan, itu sama dengan kita tidak tahu apa-apa. Karena saat kita bertemu dengan manusia, urusan hubungan antar sesama dengan masalah, di sanalah kita diuji. Apakah kita benar-benar memahami kondisi, apakah kita memiliki kebijaksanaan untuk memahami, menyelesaikan masalah. Nah, inilah mengapa Master membawa kita harus terjun ke tengah orang banyak. Kenapa kita harus mau berkegiatan, kenapa kita harus mau praktek dalam tindakan nyata. Karena di sanalah baru kita bisa menyadari prinsip kebenaran, dharma-dharma yang diajarkan selama ini. Kita baru bisa benar-benar memahami dan menyelaminya, kemudian bisa mengambil manfaatnya, ya, mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ya Sisyong Suci ke poin ketiga. Demikianlah makhluk awam begitu bodoh, tidak mengherankan. Brahmana itu membawa obor pada siang hari dan berseru sepanjang jalan bahwa semua orang diliputi kegelapan batin dan tidak memahami kebenaran. Mengklaim bahwa diri sendiri paham padahal tidak. Ini bagaikan orang buta yang membawa obor untuk menerangi jalan bagi orang lain. Padahal diri sendiri pun tidak bisa melihat, baru memahami sedikit. Tetapi mengaku memahami banyak. Ini adalah ucapan orang bodoh. Ya, ini ya seperti yang tadi pemahaman saya ya sudah saya sharingkan kepada Sisyong Suci ya. Semoga kita tidak menjadi Brahmana yang membawa obor di siang hari ya. Kemudian poin keempat, demikianlah pemikiran Brahmana itu. Namun berapa banyak pula yang dipahaminya saat Buddha bertanya padanya tentang 4 pengetahuan seperti astronomi, geografi, dan rasi bintang bukan binatang ya. Dia sama sekali tidak paham. Dia bahkan tidak paham bagaimana memimpin kerajaan dan bagaimana melindungi keselamatan rakyat. Akan tetapi dia seringkali merasa bahwa dia telah memahami banyak prinsip kebenaran. Ini merupakan praktik kendaraan kecil. Nah, Sisyong Suci, di sini ya, saya melihat melihat ya bahwa Brahmana ini karena ada timbul iri hati. Nah, ya, iri hati karena semua orang kan mengeluhkan Buddha, ya, sangat menghormati Buddha. Jadi Brahmana ini mungkin timbul rasa iri hati bahwa orang-orang nanti kenapa lebih percaya kepada Buddha, sedangkan dia sendiri, dia merasa dia juga sangat tahu segalanya. Nah, Sisyong Suci, kita sendiri mendengar ini kan, kita bisa lihat tentang 4 pengetahuan aja kita sendiri pun belum tentu bisa paham semuanya ya. Astronomi lah, geografi, rasi bintang, apalagi urusan memimpin kerajaan. Ya, apalagi memimpin pasukan untuk melindungi negara. Nah, banyak sekali yang kita tidak paham sebenarnya. Ini yang Buddha sebut 4 pengetahuan ini adalah pengetahuan yang di dalam dunia ini yang bisa dilihat ya, dibutuhkan ya. Tapi kita juga tidak paham. Nah, saya sendiri kalau geografi lebih parah lagi ya, Sisyong Suci. Sampai saya paling susah mengingat jalan. Nah, mengingat nama kota apa segalanya. Jadi kalau saya ditanya itu, saya akan selalu bilang saya sudah kembalikan ilmunya ke guru saya. Jadi kalau saya pulang ke Medan ya, itu saya tidak ingat lagi jalan kemana. Nah, Sisyong saya itu sering suka bercandain saya kalau dia bilang kalau saya taruh Suci saya ini di mana, dia pasti tidak akan bisa pulang. Jadi inilah. Nah, jadi kita bisa menyadari ya. Nah, dari sini saya menyadari bahwa memang kita manusia sebenarnya sangat kecil sekali ya. Kekuatan kita tidak super power seperti itu. Ada kalaupun misalnya kita melihat ada orang yang begitu pintar, dia bisa menciptakan satu terobosan yang benar-benar katakanlah seperti ada orang bilang melampaui kekuatan Tuhan itu. Tapi pada akhirnya seperti obat saja kita bilang, berhasil menemukan obat ini mengatasi penyakit ini, obat ini mengatasi penyakit ini. Tetapi tetap ada saja orang yang dengan penyakit demikian tidak bisa sembuh dengan obat tersebut. Nah, pada akhirnya apa yang bekerja? Karmanya sendiri yang bekerja. Tetap itu adalah kekuatan yang tidak bisa kita lawan. Nah, inilah yang saya dapatkan ya dari cerita ini, dari intisari yang sudah disediakan.
Nah, Sisyong Suje, silakan nanti kalau ada yang ingin sharing ya, silakan membuka mic ya atau raise hand. Nah, Johannes Sesyong mengatakan suruh pakai Google Maps. Sekarang ada Google Maps. Ya, Dulu belum Sesyong, belum ada Google Maps, saya bingung kemana-mana. Sekarang benar ada. saja. Bahkan belajar membaca Google Maps saja itu juga butuh Iya, benar. pelatihan, betul ya? Betul, betul. Awal-awal saya nyetir sendiri pakai Google Maps, masih nyasar. Google Maps-nya suruh jalan lurus, karena saya tidak mau melihat, saya belum tahu harus melihat tanda panah yang di atas. Saya hanya melihat jalan di depan saya, kemudian saya melihat ada lagi tanda panah yang ada dua jalan nih, satu agak sedikit ke kiri, satu lurus ini. Saya taunya ini kan pakai bahasa Inggris Google Map-nya kan suruh terus, tapi saya nggak paham, suruh ke arah kiri gitu ya. Saya lurus saja. Nah, akhirnya apa? Harus muter jauh untuk balik kembali lagi. Nah, itu pengalaman hanya belajar Google Maps ya. Oke, Kanan ya, Sesyong Suje, tadi intermezzo ya. Setiap orang memiliki kekurangannya sendiri, kelemahannya sendiri, dan kita tidak perlu merasa malu ya mengakui, karena memang kita semua terlahir datang dengan membawa tabungan ilmu kita yang berbeda-beda. Jadi, dan juga perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau memang kita tidak mengerti, ya kita akui saja dan kita belajar kepada yang sudah mengerti. Jadi kita bisa saling belajar, saling berbagi ilmu. Nah, itu yang saya dapatkan hari ini. Silakan Juni Suci, Johannes Sesyong sudah raise hand tuh. Ya, benar. Silakan Johnny Sesyong. Kan Dan, Oh, halo pagi semua. pagi. Wah, Juni Suci tinggal di Medan. Gimana, Sesyong? Juni Suci tinggal di Medan. Saya di Medan, Sesyong. Oh, soalnya suaranya mirip sama saudara Masa nggak kami dong sekarang-sekarang ya? Ya. Oke lah. Ya, sebenarnya nih saya ada mau sharing sesuatu yang cukup apa ya, sebenarnya ini adalah miskonsepsi pengertian tentang Dharma, tapi ada tetap miskonsepsi berkaitan dengan cerita kedua ya. Cerita kedua itu kita belajar Dharma bukan makin bijak, tapi maaf makin dungu alias bodoh, terutama dalam hal konteks sumbangan, rekening sumbangan. Mungkin karena kita benci terhadap orang yang maaf kata, ya jujur aja ya, kita bahasnya ambil satu contoh adalah rekening pembangunan, di mana ya ada beberapa vihara-vihara yang kalau lagi mau membangun, istilahnya nambah gedung, nambah perluasan gedung atau pembelian lahan, semua yayasan-yayasan pasti sengaja agar supaya rekeningnya nggak tercampur satu sama lain, itu adalah membentuk rekening yang namanya pembangunan, di mana sumber pemasukan rekening pembangunan tersebut, sumber pemasukan dari rekening pembangunan tersebut salah satunya adalah sumbangan. Makanya umat-umat yayasan tersebut aktif menggalang dana. Aktif menggalang dana. Sama juga di Ceci. Mau bangun rumah sakit, aktif menggalang hati, aktif menggalang dana. Mau bangun, sekarang proyek berapa rumah ya? 1.000 rumah ya? Proyek 1.000 rumah, untuk proyek perbaikan rumah, ya rekening disumbangkan ke rekening pembangunan. Atau proyek pembangunan yang di Jambi, juga ada rekening tersendiri, ada rekening pembangunan. Supaya tidak bercampur dengan rekening amal ataupun rekening operasional dan rekening lain-lainnya. Itu ya sepengetahuan yang saya tahu. Oke, kita bahas dulu rekening pembangunan ya. Jadi begini, di mana ada rekening pembangunan, di ada pembangunan, disitulah ada supplier, supplier dan kontraktor. Istilahnya supplier itu yang menyuplai bahan-bahan bangunan seperti semen, batu bata, keramik. Apalagi itu pasti ada istilahnya toko bahan bangunannya. Itu terlibat. Dan juga kontraktor.
Dan di mana ada kontraktor dan supplier bahan bangunan, disitulah seniman bangunan itu beraksi. Dengan adanya seniman bangunan, bangunan tersebut terbangun. Seperti itu ya. Di mana mereka butuh uang. Butuh uang untuk membiayai salah satunya itu adalah seniman bangunan. Karena mereka bekerja mendapatkan uang dan pembiayaan tersebut dibayarkan melalui rekening pembangunan. Ya, sekali lagi ya, untuk bayar seniman bangunan, untuk bayar beli semen, beli batu bata, beli ya pokoknya bahan-bahan berhubungan dengan pembangunan deh, itu pasti bayarnya lewat rekening pembangunan ya. Kalau diperhatikan, rekening pembangunan vihara A, rekening pembangunan vihara B, rekening pembangunan vihara C. Kalau sosial memperhatikan seperti itu, dibayar lewat situ. Walaupun lewat sumbangan, tapi dibayar lewat situ. Ya, kalau ada seniman bangunan ya mohon maaf kata ya, memang gajinya tidak seberapa ya. Gajinya tidak seberapa. Namun, yang menjadi permasalahan kita adalah kalau melihat bosnya, kontraktornya. Kebetulan kontraktornya menjalin jodoh sama proyek pembangunan ini, istilahnya jadi kliennya. Begitu dengar, ambil untung saja dari proyek pembangunan vihara ini. Nah, begitu ambil untung saja dari proyek pembangunan vihara ini, kita udah belajar dharma sih, memang juga harus membangun sesama. Tapi begitu dengar ini, kita menjadi sok pintar langsung menghujat si kontraktor atau si bos supplier, si kontraktor atau bos supplier bangunan ngomong seperti ini dengan judgement tanpa data, tanpa apa, ngomong seperti ini. Wah, lu ye, bos kontraktor ya, dasar lu makan duit sumbangan lu, ambil untung pula dari sumbangan orang, sialan lu. Bah, kita udah belajar dharma, memang tahu. Padahal secara realita memang benar. Realita memang benar. Dibayar dari rekening sumbangan, dan juga dengar bos ambil untung, kok kita langsung menghujatnya tanpa melihat fakta dan data. Padahal fakta dan datanya, vihara dibangunnya bagus-bagus, apalagi ya pelayanan dari kontraktor sama suppliernya, bahan bangunannya bagus, apalagi ya semuanya bagus. Begitu dengar orang itu ambil untung, pikiran kita langsung bereaksi yang seperti sebelumnya, menghujat si bosnya ambil untung. Padahal sebenarnya apa salahnya sih? Malah kok kita menghujat seperti itu. Nah, ya itu menurut saya adalah pengertian yang keliru terhadap dharma yang terjadi di lapangan selama ini. Jadi harusnya kalau kita punya pengertian yang benar dan punya kebijaksanaan yang benar, selama siapapun yang menjadi vendor ataupun kontraktornya, selama beliau atau orang tersebut memberikan pelayanan terbaik termasuk proyek pembangunan rumah ibadah ini, selama rumah ibadah yang dilayaninya itu bagus, ya kalau dia ambil untung secara wajar, ya sudah. Toh juga dibayarnya lewat rekening pembangunan, seperti itu. Walaupun juga sumbangan, tapi dibayar lewat rekening pembangunan, aku rasa tidak salah. Kita boleh saja komplain, atau boleh saja menghujat, tapi japri ya, jangan di depan umum ya. Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan, ya kita ngomongnya di belakang saja. Jangan kalau sudah salah, tiba-tiba menghujat, apalagi memviralkan dengan ngomongan, "Weh, makan duit sumbangan." Kasihan yang punya vendor, kasihan yang punya vendor, kasihan yang punya kontraktor, yang punya karyawan, kalau misalkan diviralkan jelek, tutup, ya berkurang lapangan pekerjaan. Gara-gara saya ngomong seperti itu, artinya saya juga bikin karma buruk. Seperti itulah sesiong sejeman ya. Jadi
Ini agak sedikit kompleks ya. Saya mencari kata yang pas itu susah. Intinya apa sih? Intinya itu ya meskipun orang itu punya project, pemilik projectnya itu adalah yayasan sosial, selama kalau orang itu memberikan pelayanan yang bagus, selama itu dan juga ya cuannya sedikit wajar ya tidak ada masalah. Ada baiknya kita doakan supaya apa pelayanannya bagus. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi jangan langsung menghujat orang itu ambil untung, malah dibilang makan duit sumbangan. Gak usah jauh-jauh lah, gak usah jauh-jauh. Bante-bante, kalau misalkan yang keliling, ada bante-bante yang keliling dunia, memberikan pemaparan Dharma, ada juga kok yang umat-umat mendanakan, bahkan berdana ke rekening namanya rekening perjalanan Bante. Rekening perjalanan Bante. Dan juga mau tidak mau melibatkan yang namanya maskapai. Kalau misalnya maskapainya itu untung, kita jangan menghujat si yang punya maskapai. Weh, makan duit sumbangan itu Bante jalan-jalan. Karena Bante jalan-jalan atau apa kayak gitu, kita ngomong itu nggak boleh ya. Kita harus punya pengertian yang benar. Kita harus doakan, kalaupun maskapai itu untung dan selama maskapai itu memberikan pelayanan kepada para Bante yang melakukan perjalanan, contohnya ajang keliling Indonesia ya, atau keliling dunia ya, ya sudah, kita doakan supaya pelayanan maskapainya lancar. Kalau pelayanan maskapainya lancar juga saya sendiri juga butuh kok pernah maskapai itu buat pulang ke Medan ataupun mungkin misalkan ke Hualien, jangan menghujat maskapainya, memakan duit sumbangan selama rekening tersebut dibayarkan sesuai dengan fungsinya, yaitu rekening perjalanan Bante. Itu contoh-contohnya ya. Jadi ya memang sih meskipun pemasukannya sumbangan, selama rekeningnya itu dijalankan sesuai fungsinya ya wajar-wajar saja lah. Tugasnya sebagai vendor kerja ladenin saja, dan kita sebagai melihatnya tetap doakan supaya bisa memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya. Kira-kira seperti itu ya. Maaf ya kalau agak jelimet ya, karena ini penting ini soal sumbangan ini harus harus diluruskan ini kira-kira ya supaya kita punya pengertian yang benar ya. Kalau akhir kata tolong disempurnakan dong kalau misalkan ada yang keliru ya. Seperti itu ya. Silakan diehipasikukan dengan bijak. Karena tadi ya salah kebijaksanaan. Ya, kan Johannes Sesiong untuk sharingnya. Ya, memang kalau masalah seperti ini ya di luar sering banyak juga kita tidak bisa terhindar ya dari orang-orang yang memiliki pemahaman yang tidak tepat ya, atau memiliki mungkin pemikiran yang tidak benar sehingga bisa membuat statement-statement yang juga tidak benar. Jadi ini ya kita sendiri harus memahami, kemudian jangan sampai kita juga terprovokasi. Nah, itu paling penting. Dan kemudian kalau memang kita bertemu dengan kondisi seperti ini, kalau kita bisa berbagi tentang apa yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya harus kita pahami, ya kita boleh berbagi. Ya, cuma memang inilah mengapa kita selalu berdoa ya, selalu mengharapkan juga kita sendiri juga harus banyak-banyak mengajak orang untuk mau mendengarkan ceramah-ceramah Dharma. Dengan demikian semakin banyak juga orang yang kita harapkan memiliki pemahaman-pemahaman yang benar sehingga bisa mengurangi orang-orang yang bisa mengeluarkan melakukan karma buruk dari ucapan seperti ini. Ya, Kangen ya Johannes Sesiung atas sharingnya. Nah, selanjutnya saya persilakan Gunawati Secie untuk sharing. Kangen Ya. Secie. Pagi Survei dan Juni Sece Pagi Sece. dan Samren Sofuse. Pagi Sesiung Secemen, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Saya ya tertawa apa karena itu ya Johannes Sesiung karena masih muda ya,
terus pengetahuannya banyak, ilmu pengetahuan juga banyak, wawasan juga. Kadang-kadang, aduh, apa katanya tadi kan ngejelimet ya. Ya kalau saya karena emak-emak, ibu-ibu ya, ya Bu, saya tuh nggak mau banyak kerisauan ya hidup saya. Jadi ya udahlah saya pokoknya ya begitu kurang pengetahuan ya. Masalah tadi survei Seci aja menyinggung masalah jalan ya. Saya dari muda ya. Itu umur berapa ya? 18 19 ya. Saya sudah nyetir ya. Saya sudah setir mobil. Kemudian ya begitu karena saya tuh nggak pernah apa ya? Nggak pernah bergaul sama orang jahat gitu ya. Jadi nggak tahu, tapi saya tahu orang susah tuh seperti apa karena saya sendiri juga mengalami ya. Oh, orang susah nih seperti ini ya. Aduh, kasihan ya. Saya sendiri juga susah gitu, tapi saya memahami ya tentang penderitaan ya. Karena memang masih kecil juga yang saya paham itu adalah dari mana penderitaan, yaitu dari tentang 4 kesunyataan mulia dan 8 jalan utama yang saya serap di ajaran di agama ya, bukan ajaran di agama Buddha yang saya anut ya dari masih kecil, agama Buddha Tridharma itu. Intisari agama Buddha apa? Kamu tahu nggak gitu? 4 kesunyataan mulia, 8 jalan utama itu saya pegang baik-baik. Apa? Kamu ngerti nggak 4 kesunyataan mulia itu apa? Penderitaan, adanya penderitaan. Lenyapnya penderitaan. Jalan untuk melenyapkan penderitaan. Kamu tahu nggak cara jalan untuk melenyapkan penderitaan? Yaitu dengan 8 jalan utama itu gitu. Jadi ya itu kita ya sampai sekarang pun sebegini tua saya masih ingat ya. Kemudian intisari yang lebih baik lagi, yang gampang diingat jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Itu ajaran semua Buddha. Nah itu aja. Jadi masalah kita harus praktek, jangan cuma dengar, jangan cuma paham ya. Kita harus praktek dengan tindakan nyata. Kenyataannya saya dari masih kecil sampai sebegini tua sebelum mengenal Seci ya, saya tidak pernah betul-betul praktek nyata ya. Pada saat gesekan ya banyak ya yang akhirnya saya timbul benci, dendam sama orang ya. Itu makanya saya sangat beruntung ya saya bisa mengenal guru yang menjadi guru yang menjadi teladan bagi saya ya. Semoga saya juga bisa menularkan ya keteladanan ini kepada orang-orang di luar sana ya. Ya semoga jalinan jodoh baik kita bisa semakin panjang ya, bisa semakin banyak ya. Nah itu jadi kalau saya berpikir gini, semakin banyak kita bukannya kita membatasi untuk bergaul ya, bukan ya. Maksudnya kalau bisa kita boleh bergaul dengan orang jahat pun. Kebetulan memang kita ada jalin jodoh di angkutan umum, ketemu ya udah kita sebagai pendengar yang baik saja ya. Paling kita berucap, oh iya semoga ya bisa mendatangkan suatu solusi ya, jalan keluar bagaimana yang terbaik. Itu saja ya. Semoga saya mendoakan begitu ya. Jadi ya itu, jadi saya tuh karena dari masih kecil nggak pernah hidupnya di kampung, nggak pernah keluar ke Jakarta ya, nggak pernah merantau. Jadi kayaknya ya begitulah, dibilang nanti saya orangnya aneh ya, semoga saya dengan adanya ceramah master yang saya sering ikuti, saya bisa menyimak, saya bisa pahami ya. Saya mungkin jangan dibilang nanti orang aneh, kok aneh orangnya gitu. Ya, jadi bisa jalan, bisa setir mobil ya sekitar situ-situ aja, dari sini ke sana, dari sana ke sini saya hafalin ya. Tapi kalau bilang besok bisa nggak ya kamu ambil barang ke sini, nah itu saya nggak bisa. Kemudian saya juga sejak menikah sama sesiung saya tuh saya selalu dilindungi ya, terlalu diprotek ya, jadi apa-apa nggak boleh, dan sampai sekarang pun memang saya ya nggak bisa apa-apa ya, mohon maaf ya,
yang kata Master kan kita nggak boleh apa semua orang mempunyai potensi ya. Semoga potensi yang ada di dalam diri saya bisa memberikan ya di jalan suci ini. Jadi gitu, misalnya Secegun bisa nyetir tapi kenapa nggak ngerti jalan ya saya apa ya begitu. Apalagi saya kan gaptek ya. Terus sekarang ketergantungan saya juga sama anak ya. Misalnya anak lagi nganggur ya, kebetulan anak saya kan yang nomor 2 masih itu ya masih single ya belum menikah. Jadi Dede nanti mama bisa nggak ya dianterin ke sana? Oh iya ma bisa. Oh Dede nanti mama bisa nggak dipanggilin Grab ya? Nah itu pun juga saya ada rasa risau ya. Aduh saya takutnya sama abang Grabnya karena memang tidak terbiasa gitu. Terus naik motor juga, aduh saya takut nih naik motor tapi ya karma baik selalu melindungi saya. Kalau saya punya pandangan, punya prinsip seperti itu aja ya. Karma baik selalu melindungi saya. Makanya kita harus selalu berbuat baik setiap hari ya. Karena yang menjadi pelindung kita apa ya itu karma baik ya. Nah, karma buruk berbuah ya karena kita memang setelah melakukan karma buruk. Jadi kita harus terima ya dengan berlapang dada ya. Terus berbicara masalah berpuas diri ya. Memang ya saya pun nggak pernah yang namanya mau berpuas diri ya. Sejak sejak saya ikut di barisan suci aja ya saya bisa sering ikut sinfasialnya. Oh iya ya ternyata kita memang bagaimana kita mau tidak mau mengurangi kerisauan kita ya, mau mengurangi kegelapan batin, noda batin kita ya. Kalau kita tidak pernah mau berpuas diri. Bagaimana kita mau merasa bersyukur kalau kita setiap hari nggak pernah merasa puas diri ya? Karena tidak berpuas diri karena ketamakan yang tak berujung ya. Itu ketamakan tuh Master selalu mengatakan tak berujung ya itu tak habis-habisnya ya. Ya itu saya pun mengalami ya. Tamak akan makanan ya, tamak padahal sekarang kalau kita renungkan ya, kita pahami itu cuma kenikmatan seujung lidah ya, sesaat pula ya. Begitu kita oh enak ya, ya sudah ya. Nah itulah namanya kenikmatan sesaat, kenikmatan cuma seujung lidah ya. Nah kalau kita bisa berpuas diri mau ngapain pula lah kita merasa nggak mau berpuas diri terhadap kenikmatan ya. Jadi ketamakan pada makanan ya, ketamakan pada materi ya. Itu juga kadang-kadang orang sudah banyak memiliki materi ya, tapi masih mau menimbun ya. Banyak yang bercerita itu gudangnya sudah penuh sekali. Dia bilang katanya belum tentu dipakai. Saya bilang saya sih nggak berani nasehatin ya, cuma saya mau jalin jodoh baik ya, mereka bisa bisa mendengar ajaran kebenaran ya, bisa mendengar ceramah Master ya, mereka mungkin bisa sedikit-sedikit ya mau merubah ya. Memang kita mah sulit ya buat merubah orang lain, tapi diri sendiri dulu ya yang kita robah ya. Itu jadi semua orang ya termasuk saya itu nggak pernah mau berpuas diri, selalu hitung untung rugi. Pada saat untung ya wah senangnya ya, begitu rugi wah mulut saya nih wah bercerita kemana-mana, nih pusing nih bayar karyawan setiap bulan begini. Ada teman saya begini, kamu mah tiap hari ngeluh melulu katanya. Iya, habis kenyataan hidup seperti ini, saya bilang gitu. Bagaimana saya juga pusing, saya bilang. Nah, harusnya kan kita memang ya karena itulah ya, karena dharma kesatu jarang mendengarkan dharma ya. Kalau kita semakin sering kan kita semakin bisa introspeksi, apakah diri saya sudah berpuas diri, apakah diri saya sudah tidak mengurangi ketamakan akan makanan, ketamakan akan materi, ketamakan akan lain semuanya ya. Itulah apakah bisa kita dalam berhadapan dengan orang, benda dan masalah bisa
mengatasinya ya harus bisa ya, karena kita banyak-banyak mendengarkan dharma. Kalau dharma itu sekedar lewat ya, begitu saja ya, itu sangat disayangkan ya, tanpa dipahami, tanpa direnungkan ya. Jadi apabila kita bisa berpuas diri ya, pasti kita akan selalu bersyukur ya sepanjang hidup kita ya. Kita akan hidup tenang dan tentram ya. Kemudian masalah orang kaya dan orang miskin ya, itu kembali kepada berpuas diri ya. Orang kaya yang berpuas diri, dia pasti akan memberikan, dia tidak akan memikirkan untung rugi ya. Di situ juga menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ya. Kemudian orang miskin pun ya bisa ya, kalau mereka merasa berpuas diri ya. Karena kalau kita selalu membandingkan dan selalu melihatnya ke atas ya, melihat ke atas dan membandingkan orang yang ini rumahnya begini, materinya begitu ya, masalahnya begini, enak. Kita memandang orang semuanya terlihat enak ya. Kita tidak tahu apakah mereka memiliki kerisauan di dalam batin mereka, kita tidak tahu ya. Hanya orang yang bijaksana ya, yang bisa menerima ya, dan berpuas diri ya, hanya bisa menerima apa adanya dan mengerti ya tentang ajaran kebenaran ya, itu orang yang bijaksana. Karena kalau orang miskin yang bijaksana, mereka pasti akan mau memberi ya, karena berpuas diri. Sama pun orang kaya juga begitu ya. Bukannya berarti berdana adalah milik orang kaya, kalau orang miskin nggak bisa ya. Banyak ya yang bisa kita danakan ya, bukan materi saja ya. Tapi sebetulnya kalau kita bisa introspeksi diri, walaupun saya miskin, tapi saya bisa kok menyisihkan ya, seperti yang Master katakan, Master berawal dari amal tuh 50 sen dari 30 ibu rumah tangga. Kok bisa ya, bisa seperti besar saat ini ya. Kita kan tidak mengetahuinya cuma dari sejarah ya. Kita tahu pengorbanan, perjuangan, dan khususnya ya yang nomor satu itu keyakinan Master ya, yang bisa membuat Seci ini menjadi seperti sekarang ini ya. Nah itulah, jadi kita bisa mencontohnya ya, bagaimana kita bisa menyisihkan uang kecil ya, uang kecil yang lama-lama ya, jika setiap hari kita sisihkan, lama-lama akan menjadi besar ya, seperti sebutir padi ya, sebutir beras ya, bisa memenuhi lumbung padi ya, setetes air ya, bisa menjadi sungai ya. Itulah ya, jadi kita jangan merasa saya orang miskin jadi saya tidak bisa menyisihkan uang. Bisa ya, kan enho saja bisa memberikan ya, dari yang kita berikan ya setiap bulan ya, mereka pasti berikan ya. Padahal kita berharapnya 10.000 saja boleh, tapi mereka bisa memberi 20.000 ya, itu kita sangat kanen ya. Mereka berarti memiliki kesadaran ya, mereka sangat berpuas diri ya, apa yang telah diberikan dari yayasan ya, dari relawan ya, yang setiap bulan ya, sebagai tangan ya, sebagai penyambung cinta kasih dan welas asih ya, sebagai kaki tangannya Master ya. Master juga kaki tangannya ajaran kebenaran ya, Sang Buddha yang telah diberikan ya. Makanya Master kenapa membabarkan Sutra Trata yang begitu banyak ya, 28 bab ya. Saya sendiri kalau disuruh mengerti, saya nggak mengerti ya. Saya cuma maunya ya sudah, saya pokoknya mengikuti saja. Saya mau menjadi murid Master. Kalau ditanya kayak kuis gitu ya, saya selalu mengikuti. Kadang-kadang aduh bingung ini apa ya jawabnya ya. Ya udah saya
ya ini kali gitu ya. Saya sih nggak berharap saya menjadi pemenang, enggak. Yang penting saya ikut berpartisipasi, membahagiakan semua partisipasi ya, partisipan ya, membahagiakan semua mitra baji. Karena kan kita di Sinfas yang ini kan kita harus sukacita ya di dalam Dharma ya. Jadi saya nggak berharap, oh saya menang, enggak ya. Jadi kita senang sukacita aja ya di dalam Dharma setiap hari ya, kita genggam waktu, genggam kesempatan ya. Makanya Vivi yang Setia nih kita harapkan juga setiap hari kan selalu berbagi ya. Nah itu juga menginspirasi kita semua ya, kata-katanya ya dari para moderator juga yang senior ya. Wah saya benar-benar banyak belajar ya di Jalan Seci ini ya. Kangen ya Sufei dan Juni Sece ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kangen Sesiung Secemen. Kangen Gunawati Secie, wah sharingnya luar biasa. Gunawati Secie kalau sharing, wah saya sangat suka mendengar ya, sangat suka cita sekali. Ya tadi saya dapat dari Gunawati Secie, karma baik selalu melindungi, karma baik yang kita lakukan selalu melindungi kita ya. Jadi kemarin saya sempat jatuh ya Sesium Secie, Cak Gome itu. Jadi saya ada naik bangku, naik di bangku kemudian mau ngelak lemari kan. Saya sempat jatuh yang lumayan agak ini ya. Saya merasa ini tangan saya udah sakit, kemudian kaki sudah sakit. Tapi pada saat jatuh itu saya duduk aja. Saya cuma nama Omitopo kayak gitu kan. Dan ternyata sesudah semalam saya sadar bahwasanya saya cuma memar aja Sesiong Secie. Tangan kaki saya tidak apa-apa. Padahal itu jatuh cukup cukup ini juga ya Sesiong Secie karena agak tinggi juga. Jadi mama mertua saya bilang apa? Dia bilang itu karena mungkin karma baik yang kamu tanam, jadi ada yang melindungi kamu, katanya seperti itu. Sangat kangen ya Gunawati Sut ya hari ini mengingatkan tentang karma baik. Mudah-mudahan yang kita pupuk itu semuanya karma baik sehingga kita terima juga yang baik-baik ya. Kangen ya Suci, Gunawati Suci untuk sharingnya. Nah, ini tadi ada Viviliang Suci ya yang sudah raise hand ya. Ini banyak yang hari ini banyak yang raise hand loh, banyak yang mau sharing. Ya, Iya, kita Viviliang persilakan Suci. pilihan Ya. Secie dulu ya. Oke, Viviliang Suci dulu. Kangen. Kangen Sesiong Secie, Kangen Sufei dan Juniati Secie. Kangen. Dalam ceramah Master, melindungi dunia dan tekun melatih diri. Master bersyukur 4 misi Secie telah menyebar dan mengakar kuat di dunia, bagai sebatang pohon besar yang tumbuh dengan akar yang dalam dan rimbung. Kita telah berjalan di Jalan Seci selama kurang lebih 58 tahun. Dahulu, untuk membuka jalan ini, Master dengan seruan yang sangat lantang dan jelas. Ini membuat orang-orang yang berjodoh dengan kita itu mendengar seruan tersebut dan memberikan dukungannya dengan merespon seruan kita dan berjalan dan maju bersama kita. Dengan adanya waktu dan jalinan jodoh, makin banyak orang di seluruh dunia yang bergabung dengan Seci. Dari sebutir benih yang tumbuh menjadi tak terhingga, benih Seci telah tersebar ke penjuru dunia. Para relawan bersumbangsi dengan hati murni dan tulus. Mereka menyerap ajaran Seci ke dalam hati yang penuh ketulusan dan mempraktekkannya secara nyata. Relawan Seci Singapura dan Malaysia menabur benih kebajikan di tanah kelahiran Buddha. Berkat matangnya jalinan jodoh, mereka membuka pintu Dharma di Nepal. Mereka harus bekerja keras untuk menjalankan misi. Pertama, mengajak orang-orang bergabung bersama. Benih-benih yang ditabur tumbuh menjadi pohon besar. 4 misi Seci dapat diwujudkan di sana. Pendidikan itu dibutuhkan untuk membina insan yang berbakat. Dan kita harus menguatkan fondasi agar bisa menciptakan pahala yang tak terhingga dengan memperbaiki kehidupan warga yang kurang mampu di Nepal.
Di sana juga para relawan mempraktekkan semangat celengan bambu. Dan yang paling penting kata Master, kita harus bisa membalas budi guru, yaitu juga kata Master, saya telah berjuang demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk. Dan juga kita harus membalas budi orang tua kita yang telah memberikan tubuh ini, sehingga kita bisa melakukan kebajikan di dunia ini. Dan Master berkata, perhatikan langkahmu dan kerahkan tenagamu. Saya yakin dengan menyatukan kekuatan, seekor semut kecil pun harus memiliki tekad untuk mencapai sesuatu di luar kemampuannya, yaitu dapat mendaki ke puncak Gunung Semeru suatu hari nanti. Dengan kekuatan cinta kasih, waktu, kesabaran, tiada sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Jadi di dalam kita mengapaki jalan bodhisattva ini, kita perlu kesabaran dan juga kita harus bisa menghimpun kekuatan cinta kasih kita dan bersama-sama dengan orang lain untuk melangkah bersama. Tambahkan lagi. Dengan membuka jalan bodhisattva dan kita menghimpun cinta kasih, ini bisa menebarkan benih ke segala penjuru dan menumbuhkan benih yang tak terhingga. Cảm ơn Siang Secie. Kanan Pipiliang Sucie, ya inilah ya Susyong Sucie. Di dalam suci, Master mengajarkan kepada kita tidak hanya membina diri sendiri, menanam berkah diri sendiri saja, tapi kita juga harus banyak-banyak menggalang hati, ya, menggalang hati. Karena di suci lah kita memiliki banyak sekali kesempatan untuk menanam berkah. Sehingga kalau kita banyak menggalang hati, cinta kasih, menggalang dana, maka semua penderitaan yang ingin Master bantu, kita juga bisa bantu untuk mewujudkannya. Karena untuk membantu orang kesusahan penderitaan itu butuh kekuatan yang besar. Oleh karena itu kita sendiri juga harus rajin-rajin ya, galang hati, galang dana. Kanan Vivian Suci atas sharingnya. Selanjutnya saya persilakan Joni Susyong. Nah ini yang lagi di Kosamu ini, boleh sharing sedikit nih pengalamannya di sana. Aduh, Kanan Susyong. ini mau sharing Dharma kok jadi sharing gitu. Oke, kan ya, Suci ya, sama Juni Suci. Kan ya, sang dan ini ya, fokus ya. Nah itu tadi ya Suci Juni ya, mungkin mau kasih tahu Suci Juni tadi yang tentang ceritanya jatuh ya. Iya, Ingat ya, Siang. walaupun kita tetap ada karma baik melindungi kita, tapi ingat kita harus tetap waspada. Ya. Ya, karena Mas yang bilang kan waspadalah di saat aman. Jadi kalau mau naik tinggi-tinggi harus hati-hati ya, ya ke depannya gitu. Oke. Kanan, Siang, kanan. Oke, nah ini dua cerita ini ya, saya pikir sangat bagus ya. Nah, saya cerita pertama dulu ya, di mana yang tadi obor di siang hari ini, mungkin saya kaitkan sedikit ya dengan noda batin. Ya, kan ada racun ya, noda batin dan racun hati ya. Jadi kan ada ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Nah, ini mungkin lebih ke kebodohan dan kesombongan. Ya, jadi memang ya kadang ada kondisi di mana orang yang kadang dia tidak begitu paham atau tidak begitu tahu, tapi karena merasa dia punya pandangan atau pendapat benar, maka dia akan dengan bangga menyombongkan dan memamerkan kemampuannya. Pada pemahamannya ya, mungkin atau kemampuannya ya mungkin belum begitu banyak sih seperti itu. Tadi kayak diceritakan ada ya, Sang Buddha kan bertanya kan, tahu nggak ini, tahu nggak itu? Oh malah dia akhirnya malah nggak tahu gitu loh. Nah ada ungkapan ya, saya nggak tahu ya ini nggak ya ungkapannya ya, yang mengatakan bahwa orang bijaksana akan merasa dirinya bodoh, ya, tapi orang bodoh akan merasa dirinya bijaksana seperti itu.
Nah, nah, tapi gini, kita juga jangan terlalu menyombongkan apa ya kekurangan diri juga ya, Siung Sece. Kan kita sering ya kadang kita misalnya kita bilang eh coba bantu ini dong. Wah, sorry saya nggak bisa, saya nggak bisa. Sama nih seperti sharing nih ya kan. Terus sharing dong. Aduh, saya nggak bisa lah, saya nggak mampu. Nah, itu juga jangan disombongin. Ya, jadi artinya seharusnya ya kita bisa mencoba lah ya. Karena kan kita bisa menjadi lebih baik sih sebenarnya. Nah, ini tadi kan cerita obor di siang hari ya. Nah, saya ingat ada satu cerita lagi. Ya, ada satu cerita lagi, saya nggak tahu Sung Suci apa pernah dengar nggak, di mana ada orang yang buta membawa obor di malam hari, gelap gulita, ya kan? Nah di situ kan ada orang yang bertanya kepada dia kan, loh, Anda kan buta, kenapa Anda masih membawa obor gitu loh, sedangkan Anda kan tidak melihat apa-apa. Nah orang buta ini mengatakan ya, saya memang tidak bisa melihat, tapi saya bawa obor ini adalah agar orang lain tidak menabrak diri saya, ya kan? Nah, ini kan berarti dari sini ya kita bisa lihat ya, kita bisa membedakan dengan jelas mana sih cerita tadi yang bisa disebut yang orang bodoh dan mana yang orang bijak seperti itu. Oke, yang cerita kedua ya, yang tentang tadi tentang kerisauan apa kerisauan sang miskin ya ini ya. Nah, di sini diceritakan kita bisa lihat ya sebenarnya kebahagiaan itu mungkin bukanlah ditentukan oleh harta duniawi sebenarnya. Ya, tadi maksudnya kan di awal kan sebenarnya orang miskin ini kan bahagia ya. Ya kan dia bisa ya dia rasa cukup ya kan cukup bisa mendapat untuk keluarga ya kan. Tapi akhirnya ditawarin ya, digoda lah kalau saya bilang sih sebenarnya itu kayak mungkin setan marah juga sebenarnya ya. Digoda akhirnya dia menjadi tambah, akhirnya dikasih duit jadi kaya, akhirnya jadi tambah risau seperti itu. Ya jadi kita bisa ini ya, kita bisa bahwa bahwa itulah materi itu bukanlah segalanya, dan bahkan saya ingat Mas kan pernah mengatakan ya, semakin tinggi keinginan maka semakin menderita dirasakan, ya kan. Nah memang sih menurut saya ya bukanlah suatu dosa ya kalau kita menjadi orang kaya ya itu juga harusnya adalah berkah ya. Juga bukan suatu dosa kalau kita untuk mencari harta ya kan atau berbisnis ya, misalnya bekerja atau berbisnis. Asal kita ya itu yang penting kita tidak diperbudak oleh uang. Ya ini kan sering ya disampaikan mungkin kalau yang dari Kristiani kalau nggak salah kita tidak boleh diperbudak oleh uang gitu loh. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa jadikan ya materi kita atau harta kita itu untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya seperti tadi ya bisa berdana untuk membantu orang lain, ya kan berdana untuk pembangunan wihara atau pembangunan masjid, pembangunan rumah dan lain-lain dan sebenarnya terserah gitu loh. Ya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang ini ya, tentang mampu atau ini ya materi ya. Saya ingat ada master pernah ada mengkategorikan empat tipikal orang ya. Yang satu adalah miskin harta dan miskin hati. Kedua miskin harta tapi kaya hati. Nah yang ketiga itu adalah kaya harta miskin hati. Nah yang keempat adalah kaya harta tapi dan kaya hati. Ya inilah yang kalau bisa itu kayak hati yang harus kita juga jalankan ya. Dan saya yakin ini semua di sini pasti kayak hati ya Siung Sice ya. Nah kemarin sih saya ada sharing ya. Saya kebetulan saya ada sharing di materi tentang menggalang hati ya di AP3 AP kedua yang di Tangerang. Ya di situ saya ada tanya nih ke beberapa Sung Suce. Saya bilang yang tahun lalu kan kita selalu di materi kedua training kedua yang menyampaikan masalah menggalang hati. Saya tanya, apakah kemarin yang tahun lalu sudah pernah dengar tunjuk tangan? Ya kan ada yang tunjuk tangan ya lumayan lah ya. Lalu saya tanya kembali, apakah Anda sudah menggalang hati? Nah itu ada beberapa yang tunjuk tapi ada juga yang enggak. Lalu saya tanya,
apa kalau tidak bisa belum menggalang hati, bisa ada nggak yang sudah mulai dari diri sendiri? Ya ternyata banyak juga loh, ada beberapa, bukan banyak lah ya, itu mungkin hanya satu dua ya, yang mana yang sudah sekian lama ikut, bahkan ikut kegiatan seci, istilah kata sudah tahu nih kita bagi beras dan sebagainya, tapi juga sendiri aja tidak mau berdana gitu loh, ya kan? Nah bagaimana ya bisa disebut sebagai orang yang punya kaya hati gitu loh, seperti itu. Oke, itu aja Sece Supe, Sece Juni kan ya. Ya. Joni Sesiong, wah, Joni Sesiong luar biasa ya. Berada dimanapun tetap ikut Shin Fasyang. Karena atas sharingnya hari ini juga tadi sudah kasih ungkapan-ungkapan ya yang ya kita bisa catat dan jadikan sesuatu yang bisa mengingatkan diri kita ya. Pada saat mungkin nanti kita ada mulai lupa diri, kesombongan timbul gitu. Ya, yang tentang 4 hal tentang ini ya. Semoga kita semua menjadi orang yang kaya batin ya, kaya materi, kaya batin. Sesiong Sece, galang hati, galang dana itu sangat penting ya, sangat penting. Jadi kita semua sebagai murid master ya, kita tentu harus mempraktekkannya. Baik. Tadi yang Sesiong Joni sharing ya tentang menyombongkan kebodohan diri dengan kalau dikasih suruh kerjain ini, bilang, oh saya nggak bisa, saya nggak bisa. Nah, mungkin ada beberapa alasan ya dibalik orang yang begitu. Bisa jadi memang karena dia malas menerima sebuah tanggung jawab, bisa jadi juga dia takut ya, tidak berani ya. Nah, saya sendiri dulu pernah sangat takut. Jadi kalau dikasih sebuah tugas itu kadang saya sudah takut duluan. Takut saya tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Banyak takutnya di depan, akhirnya saya tolak dulu. Nah, tapi setelah terus ya belajar ya di Seci, terus mendengarkan ceramah master itu, saya selalu kadang mengingatkan diri saya sendiri. Saya belum coba. Kenapa saya tolak dulu? Belum tentu saya tidak bisa. Nah, kemudian yang baiknya adalah di Seci banyak mitra baji. Kalaupun kita tidak bisa, pasti akan ada yang datang menolong kita, membantu kita. Supaya ya apa yang menjadi tanggung jawab kita itu akan terlaksana dengan baik. Nah, jadi inilah yang membuat saya semakin berani ya untuk mengambil tanggung jawab. Jadi ini mengambil tanggung jawab juga adalah satu pelatihan diri yang sangat luar biasa ya menurut saya ya, Sesiong Sece, bagi diri saya sendiri. Jadi Sesiong Sece di sini yang sudah bergabung di Seci ya, jangan merasa takut ya untuk menerima tanggung jawab di dalam komunitasnya, karena itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengasah diri kita sendiri. Baik, sekali lagi Kanen Joni Sesiong ya, jauh-jauh sharing dengan kita. Kanen selanjutnya Joni Sece, kita mengundang ini ya, Jenny Suryanti Sece ya dari Jambi. Silakan Ya. Jenny Sece, Kanen. Kanen Sufei Sece, Kanen Juniwati Sece. Benar yang itu Sufei Sece bilang tadi. Jangan pernah merasa takut ya, karena sekarang saya tangan dan apa ya dada ini udah deg. Silakan Sece, jangan takut. Berdasarkan cerita yang itu ya, kerisauan si miskin, ya saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya sendiri. Persis seperti cerita itu. Saya adalah seorang guru bimbel ya, saya membuka bimbel les di rumah. Usaha ini saya mulai saat suami kehilangan pekerjaan, di somil ya, waktu tahun berapa ya, mungkin 8-9 tahun yang lalu ya. Kemudian karena kan tidak ada penghasilan dan hanya bersandar pada tabungan yang tersisa kan. Jadi saya mencoba itu tanya-tanya di mana bisa mengajar atau gimana. Karena saya sebenarnya kan pendatang di Jambi ini, saya aslinya orang Pontianak. Oke. Kemudian akhirnya kan ada yang menawarin itu cobalah jadi asisten di temanku, dia bilang kan lagi cari asisten, dia mau buka itu. Karena Cece kan belum ada kenalan di sini, ya cobalah gitu. Ya coba. Akhirnya saya pergi coba kan, beranikan diri untuk coba. Tapi yang diajarinnya itu pelajaran berbahasa Inggris, sedangkan Inggris saya kan sudah lama tidak latih, jadi agak kaku ya kalau mau itu. Tapi saya beranikan untuk mencoba. Oke, pergi kan. Akhirnya diterima jadi asisten di sana dengan
pembayaran hanya per jam 75.000, per jam 75.000 kan. Jadi saya ingat masih itu 1 bulannya hanya 2 juta lebih, 2 juta lebih, dan itu bisa cukup untuk keluarga kami. Lalu dengan seiring waktu banyak yang mulai mau minta saya ajarkan, baik dari bimbel di sana langsung atau minta ajar di rumah. Itu dia saya menerima banyak tawaran. Oke, dari tawaran itu mulai naik bisa ke 5 jutaan. Ke 5 jutaan, wah senang sekali ya. Lalu tapi hati mulai timbul ketamakan ini. Karena mulai pikir, wah kalau saya bisa itu gimana ya. Kalau saya udah 12 juta aja cukup lah kayaknya ya sebulan gitu ya. Andai saya bisa seperti itu ya. Kemudian karena kan saya pas itu kan lagi hamil anak ketiga saya kan. Akhirnya teman saya ini memang sangat baik sekali orangnya. Dia bilang, kamu coba buka aja di rumah gak apa-apa. Dia bilang, nanti murid-muridnya saya suruh ke rumah. Dari situlah awal titik balik saya. Karena saat melahirkan anak ketiga ini, murid semakin bertambah banyak. Murid semakin bertambah banyak dan saya bisa mencapai apa yang sesuai yang saya harapkan. Tapi setelah itu, timbul kerisauan. Karena kan kadang kan murid kan ada yang masuk keluar, nanti masuk keluar kan. Kalau ada lagi yang keluar banyak, aduh timbul pikiran ya. Aduh gimana ini ituku sudah berkurang gitu kan. Gimana ini gitu kan. Berkurang banyak. Kalau nggak ada murid datang makin berkurang gimana. Tiap hari risau. Tapi saya ingat kembali kemudian kan. Kenapa saya risau? Padahal dulu saja 2 jutaan bisa kita lewat hari-hari kan. Lewat hari-hari, lewat itu dengan baik. Akhirnya mencoba untuk itu kan. Mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya lah. Akhirnya saya itu lagi. Tapi setelah itu ya, kalau kita mencoba membuang semua pikiran-pikiran buruk kita, ada saja benar. Sekali keluar nanti masuk lagi. Sekali keluar murid nanti ada masuk. Keluar 1 nanti masuk 2 atau 3. Dan saya sangat bersyukur akan hal itu. Dan satu yang saya mau sharing di sini lagi itu adalah jangan walaupun kita dalam keadaan apapun, miskin, walaupun dalam keadaan tidak punya, walaupun dalam keadaan punya, kita terus harus membuat kebaikan. Karena apapun itu, kebaikan itu akan selalu datang kembali ke diri kita sendiri. Dan sekarang ya saya sudah belajar untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal sebenarnya. Saya mulai bisa membuang, apalagi sejak saya ikut dalam seci ini kan, mulai bisa meluangkan waktu-waktu luang saya yang misalnya karena kalau kita terlalu banyak waktu luang, kita akan semakin banyak pikiran. Ada saja pikiran yang selalu datang menggoda kita. Makanya saya mencoba mencari kesibukan dan itu banyak terbantu sekali. Jadi tidak terpikir hal-hal apa dan kita bisa melihat masih ada banyak orang yang masih jauh di bawah kita dan kita harus selalu bersyukur. Itu saja Sece yang bisa saya sharing. Kan-en. Kan-en ya, Jenny Sece. Wah, sharingnya harus belajar bersyukur ya, supaya Sece. Wah, benar ya. Syukuri apa yang kita punya ya, supaya Sece. Jadi Iya, benar. berpuas diri ya. Benar. Kalau tidak hanya akan terus semakin terbelenggu ya oleh kerisauan. Ya, bukan berarti kita jadi tidak perlu usaha. Memang Ya, perlu usaha, betul. tapi kita tidak menjadi seperti yang tadi Joni Session ada bilang ya, kita tidak menjadi budak dari materi itu. Nah, demikian usaha kita itu akan berjalan dengan lancar sesuai seiring kondisi gitu ya. Oke. Kanan ya, Jenny Suci atas sharingnya dari Jambi ya. Mungkin waktu itu kita ada bertemu ya Jenny Suci ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti. Oh ya, oke Kanan. Nah, ini tadi Johannes Suciong ada raise hand ya? Ya, ada. Ada raise hand, kita mau kuis dulu baru masuk sesi sharing lagi atau bagaimana? Juni Suci ya? Kuis dulu. Kuis dulu ya. Kuis dulu ya. Oke. Nah, ya. Silakan. Oke, saya dulu.
Oke, Kak En, supaya Sece. Nah, ini sesi yang Sece, kita masuk ke kuis. Cara menjawab kuis seperti biasa ya. Jawaban diketik di chat room, everyone. Format jawaban, nomor soal, kemudian jawaban. Contoh jawaban sudah ada ya, sesi yang Sece. Kak En. Ya, kita mulai dengan kuis pertama. Dari cerita kerisauan si miskin. Ya, kuis pertama. Next. Saat Tuan Tanah bertanya, mengapa pria itu bergembira? Apa yang ia jawab? A. Hari ini keluarganya dapat makan dengan kenyang. B. Karena menang hadiah terbesar dari lotre. C. Di hari esok ia juga masih memiliki pekerjaan. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A dan C benar. Ini harusnya gampang ya, Sus yang ya. Ya. Baik, sudah di close. Jawabannya adalah A dan C benar. Ya, oke. Silakan supaya saja. Ya, itu ada cuplikan ya, kutipan dari video. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah menjadi pedagang, apa yang dirasakan oleh pria tersebut? A. Senang karena sudah memiliki pekerjaan yang tetap. B. Risau meski memperoleh keuntungan tetap, merasa tidak puas. C. Dilema karena pembeli datang dan pergi sesuka hati. D. Bimbang ingin mengganti pekerjaan. E. Biasa saja karena dia sudah merasa cukup dan puas. Silakan Sesyong Sece segera menjawab di chat room. Ya, ini mestinya masih fresh ya dalam ingatan Sesyong Sece ya, yang mana yang tepat tadi. Oke, sudah di close. Nah, jawaban yang benar adalah B, risau meski memperoleh keuntungan tetap merasa tidak puas ya. Karena keinginannya semakin tinggi. Nah, inilah kelemahan kita manusia. Jadi kalau kita ada mendengar dharma, itu adalah nilai plus buat kita untuk bisa menyadarkan diri kita sendiri. Oke, Kanan silakan Juni Secie. Kuis ketiga. Apa salah satu manfaat dari menyisikan 50 sen? A. Dipenuhi oleh berkah sebab telah memupuk kebajikan. B. Dapat menggandakan uang secara ajaib. C. Tidak ada manfaat yang bisa diperoleh. D. Dapat menggunakan logam untuk menggosok lotre. E. Menjadi tabungan jika suatu saat butuh uang. Silakan dijawab Siong Sece. Tadi pun dicerita ada disinggung sama Master ya, manfaat dari menyisikan 50 sen. Sudah di close? Belum ya? Ya, sudah di close ya, Sesyong Sece. Dan jawabannya adalah A, dipenuhi oleh berkah sebab telah memupuk kebajikan. Next, Sece. Ya. Oke, kita lanjut ya nanti. Oke, keluarga yang memupuk kebajikan akan dipenuhi berkah. Nah, Sesyong Sece, jadi kita sendiri menanam, kita juga harus mengajak keluarga kita menanam. Karena berkah tidak bisa dapat dari memohon, tapi dari apa yang kita tanam, apa yang kita perbuat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari kisah obor di siang hari. Silakan. Apa tujuan Brahmana tersebut saat membawa obor di siang hari? A. Karena beliau mengikuti lomba estafet. B. Ingin membakar kertas sembahyang. C. Karena mati lampu maka ia membawa obor. D. Menerangi jalan bagi mereka. E. Ingin digunakan untuk membakar sampah. Wah, kuis hari ini yang bikin kuis berbaik hati ini dibuat mudah sekali memilih jawaban. Benar. Oke, nah, jawaban terus masuk ya. Oke, kalian sudah di close. Jawaban yang benar adalah ingin menerangi jalan bagi mereka ya. Ya, oke. Kita lanjut silakan. Ya, untuk menerangi jalan mereka ya, jawabannya ya. Oke, kuis kelima, yang mana bukan merupakan bagian dari 4 pengetahuan. A. Memahami astronomi dan geografi. B. Tahu cara menjadi kaya dan makmur. C. Tahu cara memimpin kerajaan. D. Mengetahui cara menggerakkan pasukan melindungi kerajaan. E. Memahami jenis-jenis rasi bintang. Silakan dijawab Sesyong Sece. Ya. Wah, ya, close ya, Sesyong Sece. Wah, yang ini banyak sekali yang menjawab ya, sangat cepat sekali ini. Ya, jawabannya
adalah B. Tahu cara menjadi kaya dan makmur. Ya. Di sini Jadi ada 4 pengetahuan tadi sini ya. Ya. Memahami astronomi, geografi, memahami jenis-jenis rasi bintang, tahu cara memimpin sebuah kerajaan, tahu cara menggerakkan pasukan untuk melindungi kerajaan. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan ke-6. Saat hanya mengetahui sedikit, jangan merasa diri sendiri sudah memahami banyak hal. Ini berarti titik-titik. A. Sombong. B. Sadar diri. C. Pintar. D. Cerdas. E. Percaya diri. Ya. Silakan berlomba-lomba menjawab ya, Sesyong Sece. Signalnya yang paling kuat akan segera masuk jawabannya. Ini kembali lagi ya, sepintar apapun, kalau signalnya kalah, Ya benar. Jadi lambat dan Sece. jadi lambat masuk. Oke. Close ya. Santai menjawab. Belum di close, masih dikasih kesempatan nih, belum muncul. Oh, Ya, sudah di oke, close. sudah di-close. Oke. Yang benar jawabannya adalah A. Jadi sombong. Ya. Oke. Silakan. Ini nah, itu berarti sombong. Kalau hanya tahu sedikit, kita mengatakan bahwa kita sudah tahu banyak. Itu adalah kesombongan. Baik, Kan-en ya kepada tim kuis hari ini, juga Kan-en kepada Sri Haryati Secie yang sudah membantu host. Kan-en kepada semua Sesyong Secie yang ikut menjawab. Nah, oke, sambil menunggu pemenang, saya persilakan. Tadi ada resen. Oke, Johnny, Johannes Sesyong masih mau Johannes sharing? Sesyong. Hari ini karena terlalu seru, kita kasih ke Linda Secie sama Hok Sesyong Oke. dulu ya. Hari ini seru Oh. banget hari ini. Oke, Linda Secie, saya persilakan tuh sharing. Kan-en ya, Johannes Sesyong. Nah, inilah lapang dada. Kan-en, silakan Linda Secie. Pagi, Sufi Secie, pagi, Juniati Secie. 感恩上人说故事，pagi semua Sesyong Secie. Johannes Sesyong jangan main kasih-kasih deh. Kalau mau silakan duluan nggak apa-apa. Saya nunggu saja nggak apa-apa. Lagi rekap kuis dulu. Oh, Ya, kalau silakan Linda Secie. ya, saya sharing dikit ya, Kak. Hari ini tentang kerisauan si miskin ya. Saya agak beda ya dengan pendapat Sesyong ya. Saya lebih menyalahkan si miskin ini ya. Kenapa dia bisa begitu ya? Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari itu memang banyak kita ketemu dalam sehari-hariannya. Kita contohnya ya, pokoknya banyak sangat kerisauan ketika mau mencuci piring, airnya tidak mengalir. Gimana caranya? Padahal sudah malam ya, air masih tidak jalan, belum istirahat, belum semuanya belum beresin. Gimana cara untuknya? Jadi ketika mau belajar mati lampu ya, mau siang mati lampu ya, itu juga kerisauan. Jadi kita memupuk berkah, benih berkah ini adalah merupakan makna dari kehidupan. Jadi benar-benar kita menyisihkan setiap benih ya untuk melakukan kebaikan, dan juga Kan-en sama Cici ya ada banyak misi dan 8 jejak untuk kita bisa belajar ya, walaupun kita tidak mengerti lebih mendalam, tapi kita bisa dikit-dikit untuk kita ikut untuk melakukan kebaikannya. Gitu saja ya, Kan-en masih ada Sesyong sama siapa lagi, Kan-en semua Sesyong. Ya, Kan-en Linda Secie untuk sharingnya ya, Linda Secie. Kita ke Hok Sesyong ya. Silakan Ya, Hok Sesyong. pagi Juniati Secie, pagi Sufi Secie. Ya, 感恩上人说故事，感恩 semua Sesyong Secie, 感恩您的 Secie ya. Wah, ini sangat apa namanya,
ini sekali ya apa kita bilang ya lapang dada juga ya. Ya, Linda Suci. Ya, baik. Saya tadi yang mengenai kerisauan si miskin ya. Saya lihat justru ini kerisauan si kaya loh, bukan kerisauan si miskin ini. Jadi sebetulnya kaya miskin semua bisa risau ya. Jadi kaya Ya. miskin bisa risau. Tetapi justru waktu dia miskin tadi si miskin tadi bisa tenang-tenang main alat musik ya. Jadi si kaya yang justru bilang, wah ini kenapa ya kok dia kok tenang banget hidupnya. Sedangkan saya yang lebih kaya nggak tenang gitu kan. Nah itu jadi si kaya sampai dia kasih uang gitu ya. Dia kasih uang untuk si miskin modal dagang. Nah ketika dagang itulah dia mulai mengenal untung rugi. Untung rugi inilah yang mendatangkan kerisauan buat dia. Kalau tadinya dia bisa tenang-tenang main musik, akhirnya karena usahanya maju, ya, kemudian tapi kalau rugi dia risau, ya kalau cuan dia merasa kepengen lebih cuan lagi, kepengen lebih besar, sehingga kerisauannya nggak habis-habis. Jadi betul-betul eh, materi itu bisa mendatangkan banyak kerisauan, ya, karena melekat pada materi, melekat pada untung rugi sehingga dia menjadi risau. Coba kalau dia kenal puas gitu ya. Jadi tadi juga banyak yang sharing ya dari Gunawati, apalagi kalau kenal puas ya, baik dalam hal makanan, materi ya, kekayaan, hubungan antar manusia. Ya kalau kenal puas itu sudah apa namanya menjadi berkurang kerisauannya ya, berkurang kerisauannya karena kenal puas. Jadi kalau kita bilang kenal puas itu ya kenal cukup ya, secu. Kan kita di seci juga diajarkan sama master secu kan ensan cepau dong. Jadi secu itu kan kenal cukup ya, mengenal cukup. Ya udah cukup lah segini gitu ya. Segini udah cukup dah. Tapi ada orang bilang kalau nggak cukup cukup begitu nggak bisa maju dong. Nah ya, nah itulah dia karena kepengen maju itu ya, kepengen maju lagi ya akan banyak kerisauan. Kepengen maju, kepengen lebih besar, kepengen lebih besar karena nggak ada habisnya, nggak ada batasannya, nggak ada batasannya. Seberapa mau besarnya? Udah besar mau lebih besar lagi, udah lebih besar mau lebih besar lagi, nggak ada batasannya. Jadi kalau sampai kena cukup, nah itu baru dia ada batasan. Oh cukup. Jadi dengan demikian bisa bisa menerima keadaan, baru tidak ada lagi kerisauan. Kalau tidak bisa menerima keadaan, tentu akan mendatangkan ya kerisauan. Jadi ini sebuah contoh soal buat kita pelajaran bahwa hidup dengan apa adanya, hidup dengan sederhana. Tadi saya lihat ada sekilas ada pop up dari siapa tadi ya? Kalau nggak salah Indra Sesyung ya. Soal sederhana apa tuh tadi tulisannya ya? Saya nggak lihat lagi kok di sini. Ini saya bacakan ya oleh Sesyung. Apa itu Iya. pengertian real dari hidup sederhana bagi orang miskin dan orang kaya? Nah itu kan sudut pandangnya beda nih orang miskin dan orang kaya. Jadi sederhananya orang miskin, kalau orang miskin ya memang sudah sangat sederhana ya kalau bagi pengertian umum secara global. Tapi kalau orang kaya sederhana itu ini yang bagi orang kaya sederhana itu sudah mungkin juga sebuah kemewahan bagi orang miskin. Jadi sulit disamain ya, nggak bisa disamain. Bagi orang kaya mungkin kalau umpamanya kita bilang menggunakan kendaraan aja, bagi orang kaya kalau menggunakan kendaraan seperti kita bilang mobil gitu ya, mobil orang kaya juga seberapa kayanya nih ya, ini sangat sangat sulit ya. Jadi orang kaya pakai mobil Avanza kita bilang, oh sudah sangat sederhana karena apa? Karena dia biasa naik Lexus gitu ya, dia biasa naik Mercy. Nah kalau orang miskin gimana? Bisa naik apa namanya? Bisa naik busway aja, bisa bayar busway, udah cukup buat mereka ya kan daripada jalan kaki. Nah itu jadi memang susah, nggak bisa dibandingkan, nggak apple to apple kalau antara miskin dan kaya ya, sederhananya itu sangat berbeda. Jadi artinya sederhana di sini kalau si kaya ya dia tidak berlebih-lebihan, kemudian tidak terlalu melekat kepada brand-brand, kepada
apa kenikmatan-kenikmatan. Yang penting tidak melekat. Tadi kan kalau kita makan juga ya, makannya sederhana, ya sederhana. Oh, saya makannya sederhana. Ya, tapi kalau orang kaya kan makan sederhananya dia nggak mungkin nggak di restoran-restoran kecil, tetap restoran besar, tapi dia makan sederhana aja, tidak tidak wah, tidak memanggil 10 macam sayur, hanya makan bertiga gitu kan, 10 macam sayur nggak habis dibuang begitu saja. Nah, itu kan namanya tidak sederhana. Tapi kalau sederhana dia mungkin makan cuma 2-3 macam sayur juga, sedikit-sedikit kecil. Nah, itu sederhana buat orang kaya. Tapi kan kalau buat orang miskin bilangnya, makannya sudah di restoran mewah. Nah, itu tidak sederhana. Susah. Ya, demikian. Yang penting kita harus kenal cukup. Itu tadi dikatakan kenal cukup. Karena kalau tidak cukup itu nggak ada batasannya ya. Memang betul. Nggak ada batasannya. Jadi jangan sampai kita merasa nggak pernah cukup. Kita harus belajar cukup. Cukuplah segini. Ya, begitu ya. Kemudian kalau yang kedua tadi, Brahmana tadi. Brahmana ini sebetulnya orang baik ya, punya niat baik, ingin mencerahkan orang. Jadi obor tadi itu kan seperti satu simbol penerangan, pengetahuan juga. Dia membawa obor-obor dan dia mau menerangkan jalan untuk orang-orang, mau menerangkan jalan ya. Artinya dia punya itu baik ya, apa namanya, niat baik. Dan kemudian orang ini Brahmana ini juga jujur. Ketika ditanya 4 penerangan, ditanya kamu tahu nggak? Nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Nggak tahu. Dan ketika dia mengetahui Buddha adalah seorang yang luar biasa, lalu dia mau menjadi muridnya. Nah, ini betul-betul sebuah jalinan jodoh baik yang luar biasa juga ya bagi si Brahmana. Dan saya lihat memang kebaikan yang ada pada diri si Brahmana ini sehingga membuat dia berjodoh dengan Buddha, kemudian dia juga bisa menjadi murid Buddha. Ya, jadi kita melihatnya dari sisi-sisi bahwa memang kebaikan-kebaikan itu juga akan muncul. Memang kebaikan yang ingin berbagi tentang kebaikan itu belum tentu adalah bijaksana ya. Dia ingin berbagi kebaikan tapi dia belum bijaksana. Dengan pengetahuan yang sangat minim barangkali dia sudah berkoar-koar ingin membantu orang lain, tetapi ya itu ingin membantu ya. Jadi mungkin seperti apa, kadang-kadang seperti di TikTok atau di WA Group ada video-video, ada orang-orang yang sharing tentang apa-apa yang dia dapat, apa-apa yang dia alami tentang umpamanya pengobatan apa-apa gitu ya. Dia bisa cerita tentang pengobatan. Wah, kamu harus ke sini ya. Dia nggak tahu bahwa yang dia cerita itu mungkin juga hanya kebetulan dia bisa sembuh atau gimana. Tapi dia punya niat untuk membagikannya, itu yang penting. Artinya kita sendiri yang mendengar jangan mudah terkecoh gitu aja, jangan mudah terlena, jangan mudah begitu gampang mengambil kesimpulan ya, seperti Johannes Sesiung tadi di awal juga jangan mudah mengambil kesimpulan bahwa orang itu begini. Toh banyak orang memiliki niat-niat yang baik, tapi karena kurang bijaksana sehingga perilakunya mungkin di mata orang-orang yang lain menjadi sebuah tontonan kebodohan, tontonan kesombongan dan lain-lain. Tapi dasarnya niat baik, tentunya hasilnya juga bisa jadi baik ya. Artinya si Brahmana dasarnya baik, dia kesana sini berorasi bahwa dia bisa memberikan penerangan. Nah, itu kemudian akhirnya sampai bertemu Buddha ya. Jadi menemukan jalinan jodoh baik. Oke, kira-kira begitu. Jadi sesungguhnya kita semuanya sama-sama belajar selalu melihat contoh-contoh soal ini sebagai cerminan bagi pelajaran-pelajaran bagi kita, agar kita tadi yang seperti yang pertama kita harus mengenal puas, yang kedua kita harus selalu mengembangkan niat-niat baik dan mau belajar, menambah pengetahuan kita tentunya, agar bisa menjadi lebih bijaksana sehingga tidak menjadi seperti orang buta yang mau menuntun orang buta lagi ya. Orang buta mau menuntun orang buta, dua-duanya ya akhirnya kecebur ke got bisa itu. Demikian. Oke, kanan semua sesuai kanan saja, cufu saja, fu hui suang xiu. Ya, kanan holai sesiung sharingnya. Wah, kita sekarang diajak melihat ya sisi baik dari Brahmana ini ya. Ya, tadi kan kalau
Kalau saya sendiri kan tidak berpikir ke arah sana. Nah, ini satu pembelajaran juga ya. Jadi dari mendengar sharing bisa membawa kita untuk melihat lagi ya, melihat lagi dari sisi yang lainnya. Jadi inilah belajar ya. Cảm ơn lo Họ Lại Sư Siung atas sharingnya, menyadarkan kembali saya ya, menyadarkan saya. Cảm ơn. Oke, selanjutnya tadi ada Benny Salim Sesiong Ya. yang raise hand. Silakan Benny Sesiong sharing. Oke, karena survei seku, karena Juliati Seje, Sesiong Seje semuanya tahu Sang Hao, karena juga Sang Kai Shi. Seje seku saya sebetulnya pengen sharing, kebetulan topik hari ini kan ngomongin soal yang si kaya dan si miskin semuanya punya kerisauan batin. Nah ini kalau contoh yang paling fresh itu baru kegiatan kemarin ya seku yang donor darah ya. Jadi sebetulnya setiap orang tuh pasti punya kerisauan. Bahkan saya rasa juga Siong Sece, relawan maupun dari tim PMI, dari tim PIC, itu semuanya pasti ada kerisauan. Itu contoh yang kayak kemarin saja, saya udah yang ketiga kalinya ya jadi PIC, kebetulan jadi PIC untuk donor darah. Tapi entah kenapa merasa udah yang ketiga kali harusnya lebih gampang, lebih mudah, tapi tetap ada kerisauan batin Siong Sece. Ya seperti kemarin tuh bertepatan di hari yang sama, saya merasa tenang dari bagian pendaftaran, karena kan baru ganti sistem tuh untuk pendaftaran udah computerized ya. Jadi kita punya spreadsheet yang bisa dilihat itu lebih gampang dari bagian pendaftaran dan pendataan sudah langsung connect. Tapi nggak taunya kebetulan di hari yang sama yaitu senior-senior di bagian pendaftaran, Mary Jane Sece, Olive Sece, terus Lily Sece, itu ada training juga. Nah itu udah mulai kelabakan, artinya ini siapa nih yang bisa di pendaftaran. Nah untungnya saya juga sangat kangen Ira Sece mau ikut partisipasi ya. Ira Sece luar biasa di bagian pendaftaran itu dia bisa handle semua. Terus juga kemarin Luana Sece yang harusnya ditempati di bagian HB, dia mau masuk ke bagian pendaftaran itu timbangan juga. Juga ada Weni Sece dan juga ada bantuan dari Juliana Sece. Itu semuanya mau kerjasama ya. Artinya terkadang di satu kegiatan ini Master selalu bilang di kegiatan ini benar-benar adalah gudang kita untuk melatih diri, dan itu benar Siong Sece ya. Biasanya kerisauan terjadi, pastinya kita umumnya pasti akan selalu menyalahkan kenapa begini, kenapa begitu. Saya sangat kangen di kegiatan hari itu ya, semuanya berjalan begitu lancar, nggak ada yang saling menyalahkan. Dan saya ingat sekali pesan Mama selalu bilang ke saya juga, dan pesan Master selalu bilang, di kegiatan itu sebetulnya intinya adalah setiap orang itu merasakan sukacita, setiap orang itu bisa happy. Maka ketika ada terjadi masalah, terjadi problem, itu semuanya bisa diselesaikan, yaitu dengan hati yang tenang. Yaitu contoh juga dari survei Seku ya, yang handle rangkap 2 ya Seku. Celengan bambu dan Kuan Hoi. Juga Sri Sece juga rangkap 2 waktu itu. Kuan Hoi juga bagian HB. Jadi semuanya nggak ada yang saling komplain, nggak ada yang saling menyalahkan. Ketika terjadi kita masalahnya kemarin tuh kan banyak sekali. Kalau orang melihat tuh banyak masalah, yaitu relawan baru. Relawan baru bisa nggak handle nanti, bisa nggak di ruang donor darah, bisa nggak di bagian celengan bambu, bisa nggak ini, bisa nggak itu. Tapi kita semuanya, saya kangen kepada semua relawan, nggak ada satupun yang justified. Semuanya mau oke, kita hush, kita juga, dan saya juga waktu itu udah di tengah-tengah kegiatan muncul kerisauan, yaitu mulai banyak yang gagal, yaitu tes HB-nya rendah tinggi, udah liatin di laporan udah mulai puyeng. Tapi saya juga kangen ke koordinator pas saya datengin Agus Sesiong bilang gini, Benny Sesiong, kita udah ngelakuin yang maksimal. Nah untuk masalah gagal itu udah di luar kemampuan kita. Artinya apa, kita udah ngelakuin maksimal ya. Kita kangen aja ke semua relawan dan semua pihak yang udah partisipasi, yaitu dari Ceci Klinik juga, dari PMI, semuanya ya. Akhirnya kegiatan itu berjalan dengan sangat lancar ya. Dan ada juga ada satu Sesiong yang pernah ngomong ke saya, Sesiong Benny, kalau misalkan kita berkegiatan itu cuma cifanau ya, artinya banyak kerisauan yang timbul dan kita nggak bisa selesaikan, artinya kita datang di kegiatan itu rasanya percuma. Tapi saya sangat kangen
bisa selalu datang di kegiatan kalau ada waktu ya. Itu merasakan merasakan sukacita yang sangat sangat terasa gitu Siung Sece. Nah itu mungkin sharing saya saja ke hari ini ke Siung Sece semua. Artinya setiap kali kita melakukan kegiatan, baik kegiatan di Seci maupun kita di dalam kehidupan berkeluarga, dalam bekerja, artinya selalu ada kerisauan yang timbul. Tapi Master ingin kita selalu bisa menyucikan batin kita supaya masalah-masalah itu sebenarnya timbul karena pikiran kita. Dan itu semuanya bisa diselesaikan yaitu dengan satu perasaan yang tadi juga Kok Lai Sisyong udah jabarin, yaitu berpuas diri. Ya artinya kita harus selalu berpuas diri dalam keadaan apapun. Ya baik capai target ataupun tidak, ataupun misalnya banyak gagal ataupun enggak. Yang penting kita sudah melakukan maksimal. Ya kita berpuas diri, maka satu kegiatan itu juga akan berjalan dengan lancar. Ya, kan Siung Sece semuanya. Ya, Ya, kan. Silakan Juni Sece, silakan. Ya, Kan Benny Sece ya. Ya, saya Sesyong. juga sorry, Benny Sesyong. Jadi benar ya Sesyong ya. Di Ceci ini kita memang ketemu dengan mitra-mitra Bajik semua ya Sesyong dalam kegiatan ataupun ya di luar kegiatan juga menjadi mitra Bajik kita juga. Nah, seperti saya dengan Supei Sece ya, itu sebenarnya pada mulanya nggak kenal ya Supei Sece ya. Saya cuma melihat di mungkin pada saat Zoom dulu ya, sering Zoom waktu COVID saya sering melihat Supei Sece. Tetapi sesudah dipasangkan menjadi menjadi moderator Sinfasiang itu Supei Sece sangat mendukung ya, karena saya nggak ada pengalaman ya untuk Sinfasiang, jadi Supei Sece sangat sangat mendukung sekali. Jadi memang kita sangat kangen bisa di Ceci memiliki mitra-mitra Bajik yang memang saling membackup ya Sesyong ya. Kangen ya Sesyong untuk sharingnya hari ini. Supaya Sece mungkin mau menambahkan. Ya kemarin itu ya kalau dari sharingnya Benny Sesyong ya, memang di kegiatan donor darah kemarin kita semua sangat fasih ya, sangat sukacita, semua saling mendukung ya, walaupun ada yang double job tapi ada, nah inilah saya bilang selalu datang lagi mitra Bajik kita. Jadi saya kemarin dibantu juga dengan Cai Ping Sije ya, yang mendampingi di bagian Kuan Huai, dan kita berbagi tugas. Saya minta Cai Ping Sije coba galang hati ya, dan dia mendapatkan relawan. Sedangkan saya fokus dengan Esther Sece yang masih kembang di galang donatur celengan bambu. Nah, dan sangat gembira ya, ternyata kemarin habis kegiatan itu ada relawan-relawan baru yang segera mendaftar. Nah, juga kita ada relawan kembang yang langsung ya, yang tadinya tidak mendaftar ikut sosialisasi, di sana langsung kemudian siangnya ikut ke sosialisasi. Jadi benar-benar sangat fasih kemarin itu. Bahagianya itu tidak bisa saya ceritakan ya, tidak bisa saya gambarkan di sini. Mungkin Sesyong Sece harus sering kegiatan untuk bisa merasakan. Jadi kekompakan kita saat itu saling mendukungnya, perhatian yang didapat ya. Dari ketua Heci kita juga, kemudian dari Siucu Secie yang menjaga perut kita, menjaga perut kita ya. Jadi semuanya saling bekerja sama. Bagaimana Agus Sesyong juga terus membimbing, dan Benny Sesyong sangat tenang ya, walaupun ada kerisauan tapi tidak terlihat, sangat tenang. Jadi banyak sekali yang kita dapat, pelajaran yang kita dapat, pembinaan diri, dan juga yang paling penting adalah sukacita kita. Jadi kita juga sangat kangen kepada Benny Sesyong ya, kemarin bisa mengkoordinir sebuah kegiatan dengan begitu baik. Ya, membuat semuanya timbul sukacita. Oke, itu sharing saya, kangen Benny Sesyong, kangen juga Juni Secie. Nah ini sudah boleh undang pemenang ya, Juni Secie, silakan undang pemenang untuk sharing. Ya, oke, kangen Secie. Nah ini pemenangnya, selamat ya kepada para pemenang. Untuk cerita yang kerisauan si miskin, kuis nomor 1 Gunawati Secie dari Barat 2. Kemudian kuis kedua ada Suroso Sesyong dari Medan. Kuis ketiga ada Nola Secie dari Palembang. Untuk cerita obor di siang hari, kuis keempat ada Aini Lijaya Secie dari Medan. Kemudian kuis kelima ada Jasman Sesyong dari Medan. Kuis keenam ada Koh Yeni Secie dari Medan. Ya. Ini selamat ya kepada pemenangnya. Ada yang mau sharing untuk yang pemenang kuis hari ini?
Gunawati Sece tadi sudah. Kemudian ada Suroso Sesyong. Ada yang izin nggak ya Sece? Oh ya, ini ada Aini Lijaya Sece izin ya untuk tidak sharing. Kita persilakan Suroso Sesyong dulu. Boleh Suroso Suroso Sesyong Sesyong? dulu. Silakan Sesyong. Coba saya cek masih di Zoom nggak ya? Ya. Masih. Suroso Sesyong apakah mau sharing? Oke, tampaknya mungkin sedang tidak leluasa ya. Oke, kita lanjut ke Nola Secie dari Palembang. Nola Secie. Silakan Nola Secie untuk sharing. Tampaknya juga sedang tidak leluasa ini. Ya. Oke, kalau begitu ini yang sudah resen dulu aja ya. Ya, ada Jasman Jasman Sesyong. Sesyong. Ya, Nah, benar. Aini Lijaya Secie juga izin. Izin. Koyeni Secie juga izin. Oke, kanan lo ya, Sesyong Secie. Silakan, Jasman Sesyong. 感恩师兄师姐们，大家早上好，祝大家身体健康、平安快乐。Saya Jasman dari Seli Tanjung Balai Asahan ya. Ini coba-coba sharing ya, karena saya pun masih relawan baru ya. Masih baru di sini, baru lebih kurang 1 tahun 3 bulan ya. Dan saya sangat bersuka cita setiap hari dapat mengikuti sifat yang menghirup harumnya Dharma di pagi hari dari Master ya. Saya coba tambahkan sedikit tentang ceramah Master tentang kerisauan si miskin. Jadi ini menurut hemat saya ya, menurut saya pribadi, memang setiap hari kita seperti saya kan terus belajar terus ya. Setelah mendengar ceramah Master, saya renungkan ya, saya melihat ke dalam, introspeksi diri saya sendiri dan berusaha tidak melihat keluar ya. Istilahnya melihat kesombongan orang lain. Kadang-kadang relawan-relawan lain sering banyak cerita, sering komen di grup. Jadi kita berusaha ya kalau bisa jangan di komen langsung ya. Soalnya sebagian suka istilahnya spontan ya, spontan komen di grup, nanti protes sana sini. Jadi saya pribadi ya saya berusaha tidak komen ya, karena saya setelah mengikuti si Pasyang saya melihat ke dalam. Nanti kalau kita komen pasti akan timbul ketidakenaan ya, ataupun salah paham dari sesama relawan. Maka akan timbul nanti saling benci ya kan. Itu dia. Jadi saya sendiri ya selalu berusaha untuk menjaga itu ya, dan berusaha belajar mengikis noda batin kan gitu. Jadi setiap hari belajar. Terus ini ceramah dari Master kan kerisauan si miskin. Menurut hemat saya kan berusaha semua di pikiran itu ya, ya menurut saya ya, semua di pikiran. Kalau pikiran kita misalnya bisa kita kendalikan ya kan, maka tidak akan terjadi kerisauan. Seperti saya kan setiap pagi saya melaksanakan meditasi ya, meditasi cinta kasih. Saya sadari hidup pada saat ini. Dan saya tidak mau berpikir terlampau jauh ya. Kalau kita berpikir terlampau jauh tentang kehidupan ini, maka akan timbul kerisauan. Dan kita akan tidak tenang dan merasa risau selalu dan tidak akan bahagia ya. Jadi kan setiap hari kita berusaha ya, yang bisa kita berbuat untuk membantu orang ya kita laksanakan. Tetapi juga jangan dipaksakan ya. Sesuai dengan kemampuan kita bisa membantu orang banyak, ataupun dalam kegiatan sosial baksos di Seci, seperti kemarin ya, hari Minggu ini kan 25 Februari baru kita melaksanakan baksos donor darah. Di sana kita istilahnya mendapat satu sukacita, satu kebahagiaan, karena target tercapai ya. Itu
pada hari Minggu itu terkumpul 87 kantong darah. Nah, yang hadir 102, yang gagal 15 orang. Nah, jadi acara hari Minggu itu termasuk sukses dan kami semua relawan merasa bahagia ya, kangen ya, bisa istilahnya mengumpulkan darah dan kita sumbangkan ke rumah sakit umum. Nah, acara ini memang kita kerjasama dengan rumah sakit umum daerah ya, Sung Si Cemen ya. Saya rasa demikian saja, saya sharing sedikit dari saya. Kan entat ya, amit bafo. Ya, Kan Eun Jasman Sesyong. Kan en. Nah, selamat ya sudah menjadi pemenang kuis. Jadi Sesyong, ya tadi juga seperti yang di-sharing sama Hok Lai Sesyong ya. Puas itu tidak ada batasnya ya. Jadi kita mau menerima keadaan supaya tidak timbul kerisauan. Tetapi bukan artinya kita nggak berusaha ya Sesyong ya. Kita juga harus berusaha semampu kita ya Sesyong. Kan Eun Jasman Sesyong. Nah, ada lagi Sesyong Secia yang mau sharing. Kita masih ada. Wah, kita udah jam 9 juga ya, Secia ya. Supaya Secia ya. Iya. Iya, benar sudah jam Gimana 9. Secia? Oke. Waktu cepat berlalu ya. Tadi Johannes Sesyong ada raise hand. Apakah masih Iya. mau sharing? Sebenarnya apa yang mau saya sharekan itu sebenarnya sebagian sudah terwakili ya. Jadi Oh. lain waktu aja lah ya. Lain waktu aja. Oke. Ini Suroso Sesyong ada chat nih di chat room. Dia mau sharing tapi suara dia tidak terdengar. Oh ya. Apa ya ini Johannes Sesyong boleh bantu? Coba ya Suroso saya bantuin unmute ya. Harusnya tadi bisa di unmute ya. Coba ya. Nah. Coba di unmute, saya sudah berikan akses to unmute dan semua orang bisa unmute. Harusnya bisa. Suroso Sesyong silakan unmute dan boleh sharing sebentar. Kita masih bisa lah ya 5 menit ya. Sudah. Dengan Silakan. Suroso Sesyong. Suroso Sesyong perlu klik logo mic-nya dulu ya untuk open mic ya. Apakah bisa Suroso Sesyong? Sepertinya tidak bisa ya. Karena kita sudah kasih izin, nah Sesyong sendiri harus buka. Ini saya dibantu buka juga nggak bisa ini. Baiklah, mungkin ya karena teknis tetap tidak bisa ya. Oh oke. Berarti ini dari ininya sendiri mungkin ya. device-nya Dari mungkin. device-nya sendiri ya. Kalau begitu nggak apa-apa, Sesyong. Yang Sesyong ingin sharing, dikit dulu. Nah, mungkin besok ya, nanti dites lagi device-nya bagaimana cara unmute-nya ya. Jadi besok masih tetap boleh sharing ya, Sesyong. Walaupun besok mungkin Shin Faxiangnya adalah Sutra Teratai, tidak apa-apa. Besok Sesyong boleh tetap sharing. Ya, kan loh. Suroso Sesyong sudah bersedia mau sharing, tapi memang karena masalah teknis, ya tidak apa-apa. Besok ya kita tunggu sharingnya Sesyong ya. Sangat kangen. Nah hari ini karena waktu juga ya kita harus berpisah. Kami di sini mengucapkan kangen kepada tim Shin Faxiang yang terus bertugas mendampingi kami menyediakan ya segala kebutuhan untuk Shin Faxiang untuk kita menyerap dharma, dan kangen kepada semua Sesyong Secia yang hadir Shin Faxiang secara rutin setiap hari. Dan sangat kangen kepada Sesyong Secia semuanya yang sudah bersedia sharing. Di sini kita saling belajar, saling berbagi. Jadi sangat kangen atas apa yang sudah dibagikan kepada kita. Dan kita juga minta maaf ya kalau memang ada kata-kata kita yang kurang sesuai, kurang berkenan. Ya, jadi mohon dimaklumi. Kita di sini juga masih belajar. Ya, silakan Juni Secia untuk melakukan closing-nya ya. Baik. Silakan berdiri ya Sesyong Secia.
Silakan beranjali. Mari kita beri penghormatan kepada Buddha dan Master. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Ya, Kan ơn sư兄sư姐, Kan ơn kepada tim Sinfasyang, Kan ơn kepada Sufei sư姐yang selalu setia menemani saya ya, Sufei sư姐, Kan ơn. Sama-sama Suci. Kan ơn ya Kan semuanya ơn. ya. Kita ketemu lagi Kan ơn Sinfasyang semuanya. ya. Kan ơn semuanya. Kan ơn siang. Kan ơn. Aja. Kan ơn Juniwati. Kan ơn. Kan ơn. Sudah terakhir baru keluar suara.我曾一个人在探寻，何处是自己的大门。经过那金丝的指点，发现金色就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在金丝中勤学习着问自己的心。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在